Suatu malam saat hujan badai, terdengar teriakan dari Playplace. Ternyata suara itu dari dua orang di dalamnya. Sebut aja Tono dan Tini. Wah, ngapain mereka ya? Belum diketahui kenapa mereka teriak, kaget atau ada sesuatu yang terjadi. Blue dan Orange pun mengejar mereka. Lagi kejar-kejaran, tiba-tiba lantai roboh dan bikin Blue Orange kejeblos sampai mereka jatuh ke ruangan bawah tanah. Di sana ada sesuatu. Ternyata ada sel penjara. Waduh, siapa ya yang di dalamnya? Terlihat moncong berwarna orange dengan badan berwarna kuning. Ternyata bentuknya begitu ya. Nggak menyeramkan sih. Tapi kenapa dia ada di sana? Udah gitu dikurung lagi ya. Karena Blue dan Orange pikir itu adalah temannya sesama Rainbow Friends, mereka coba melepaskannya dengan membuka jerujinya. Stop, kata Red. Red datang dan menahan mereka. Tapi terlambat, keburu jerujinya lepas dan makhluk itu keluar dan langsung menyerang Orange. Akhirnya Red dan Blue lari. Mereka menuju tempat aman, yaitu laboratorium Red. Akhirnya Red dan Blue aman. Blue bertanya kepada Red tentang makhluk itu. Red bilang kalau dia adalah salah satu rahasia gelap dari Rainbow Friends, dan Red menceritakan tragedi itu kepada Blue. Beberapa tahun lalu di sebuah desa, tinggallah keluarga petani di sana. Bapak dan ibu petani ini punya 7 orang anak dan 1 anak spesial. Ya, karena anak ini bukan anak kandung dari bapak ibu petani tersebut. Anak ini ditinggalkan oleh orang tuanya, atau lebih tepatnya dibuang. Ketika masih bayi, anak itu ditaruh di depan pintu rumah petani dan ditinggalkan. Dan karena kasihan, akhirnya dirawat seperti anak mereka sendiri. Dia tumbuh besar dengan saudara-saudarinya. Malangnya, anak ini selalu diolok-olok dan dikerjain sama mereka karena mereka menganggap anak ini bukan anggota keluarga mereka. Tapi ada satu kakak laki-lakinya yang gak ikut-ikutan, yaitu kakak tertuanya. Dia memilih bersahabat dengan hewan-hewan peternakan karena hewan gak akan pernah jahatin dia. Teman terbaiknya adalah si bebek kecil yang diberi nama Ducky. Kemana-mana mereka selalu berdua. Hari-hari selalu dikerjain sama saudara-saudaranya. Beruntung kakak tertuanya selalu ngebelain dia. Anak laki-laki ini gak bisa bergaul dengan bebas. Dia cuma bisa ngobrol sama Ducky, kakak tertuanya, dan hewan ternak aja. Karena jadi anak yang pendiam, dia selalu dikatain chicken oleh saudara-saudaranya. Dan ejekan itu melekat sampai dia dewasa. Suatu hari kakaknya harus pergi untuk kuliah dan tinggal di asrama. Ya, berarti nggak ada yang bisa belain lagi dong ya. Dan sekarang dia hanya punya Ducky untuk menemaninya. Karena kakak tertuanya nggak ada, sekarang saudara-saudaranya bebas untuk ngerjain dia. Sampai di suatu malam, dia dikerjain saudara-saudaranya. Saudaranya bilang, kalau nggak mau dikatain chicken, kamu harus ikut tantangan. Kalau kamu berhasil, kamu nggak akan dikatain chicken lagi. Dan tantangannya adalah menginap di tempat yang paling horor, yaitu di Playplace satu malam. Meski takut, tantangan itu diterima oleh anak itu dan dia pun masuk ke Rainbow Friends Playplace. Di dalam Playplace, karena takut, Ducky bebeknya kabur dan lepas dari pegangannya. Anak itu mengejar dan mencari Ducky. Di sudut jalan, dia ngelihat Ducky ada di dalam tabung besar. Dia coba mengambil dan membawa Ducky, tapi Brad alias Red mendorongnya masuk ke dalam tabung besar itu. Mesin mulai bekerja dan menggabungkan DNA mereka berdua hingga jadilah monster Yellow. Red mendapatkan ide. Red terancam bangkrut karena ada wahana Outworld yang jadi saingan Playplace. Kalau Playplace harus punya karakter baru untuk menarik pengunjung datang ke Playplace. Red menunjukkan kepada Yellow kalau ada karakter yang sama sepertinya. Tapi liciknya si Red, yang ditunjukkan itu orang dengan kostum karakter. Jelas beda lah. Mereka itu kan orang ya, bukan monster seperti Yellow. Kabar menyebar begitu cepat dan ngebuat para pengunjung datang. Mereka beramai-ramai datang ke Playplace untuk ngelihat Yellow. Mereka suka dengan Yellow. Mereka ketawa dan bersorak ria karena Yellow dikelilingin banyak orang dan kayak lagi dibully gitu sama saudara-saudaranya. Tiba-tiba karena hal itu, Yellow menyerang dan membuat meninggoy salah satu pengunjung. Dan sejak saat itu, Yellow dikunci di bawah tanah oleh Red. Kembali ke Blue dan Red. Berarti satu-satunya yang bisa menenangkan Yellow adalah kakak tertuanya. Red bilang, iya Blue, tapi sayangnya dia udah meninggoy oleh Yellow barusan. Berarti Orange itu kakaknya. Yellow yang nguping dari pintu langsung ngedobrak. Dia marah, tapi Blue coba menahannya. Red bilang, gak apa-apa, memang aku pantas mendapatkannya. Red maju dan akhirnya mereka berkelahi. Tapi ternyata Red punya rencana lain. Dia memasukkan Yellow ke dalam tabung besar dan Red meninggalkan jempolnya di dalam. Mesinnya mulai bekerja dan yang terjadi, Orange yang keluar
dari tabung sementara Yellow berubah jadi bulu bebek. Sungguh sangat di luar dugaan ya guys. Gimana guys menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya.